Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Firil Arika Nasution dari kelas Muamalah 5C, NIM 0204182095. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang telah saya rangkum minggu lalu, yaitu materi yang berjudul kontrak bisnis. A. Pengertian kontrak bisnis. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lainnya atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Kontrak atau contracts dalam bahasa Inggris dan overeenkomst dalam bahasa Belanda. Pengertian yang lebih luas kontrak sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian. Istilah kontrak atau perjanjian dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama. Seperti halnya di Belanda, tidak dibedakan antara pengertian kontrak dan overeenkomst. Kontrak adalah suatu perjanjian tertulis antara dua orang atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu. Perjanjian atau kontrak menurut para ahli. Menurut UU KUH Perdata dalam buku 2 bab 1 tentang perikatan pasal 1313 menyebutkan suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Setiawan menilai bahwa rumusan pasal 1313 BW tersebut selain tidak lengkap juga terlalu luas. Dinilai tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Disebut sangat luas karena kata perbuatan mencakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Karenanya, Setiawan mengusulkan perumusannya menjadi perjanjian adalah perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam KPBI, kontrak adalah perjanjian secara tertulis antara dua pihak dalam perdagangan, sewa-menyewa, dan sebagainya. Persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan kegiatan. Mengikat dengan perjanjian tentang mempekerjakan orang tersebut. Perikatan, menurut Profesor Subekti, adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan menurut Profesor Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. B. Asas-asas kontrak. Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Berikut akan saya jelaskan mengenai asas-asas yang dimaksud. 1. Asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Per yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk A. Membuat atau tidak membuat perjanjian, B. Mengadakan perjanjian dengan siapapun, C. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, serta menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan. 2. Asas konsensualisme. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. 3. Asas kepastian hukum, atau disebut juga dengan asas pacta sunt servanda, merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Istilah pacta sunt servanda berarti janji itu mengikat. Yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. 4. Asas itikat baik. Asas itikat baik tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan dari para pihak. Asas itikat baik ini terbagi menjadi 2 macam, yakni itikat baik
Nisbi dan itikat baik mutlak. Pada itikat pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikat kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan, serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma hukum yang objektif. 5. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Per. Pasal 1315 KUH Per menegaskan, pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Per berbunyi, perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Inti ketentuan ini sudah jelas, bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. C. Syarat sah suatu kontrak. Suatu perjanjian atau kontrak baru sah dan akan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai hukum yang berlaku. Persyaratan hukum harus dipenuhi agar sebuah perjanjian ini sah dan mengikat. Syarat umum sahnya perjanjian atau kontrak adalah seperti yang diatur menurut pasal 1320 KUHP. Kontrak dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu A. Adanya kata sepakat antara pihak dalam perjanjian. B. Adanya kecakapan berbuat dari para pihak. C. Adanya perihal tertentu. D. Adanya kuasa yang diperbolehkan. Syarat tambahan terhadap sahnya suatu perjanjian yang juga berlaku terhadap seluruh bentuk dan jenis perjanjian adalah sebagaimana yang disebut pada pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut. A. Perjanjian dilaksanakan dengan itikat baik. B. Perjanjian mengikat sesuai kepatutan. C. Perjanjian mengikat sesuai kebiasaan. D. Perjanjian harus sesuai dengan undang-undang. E. Perjanjian harus sesuai ketertiban umum. Adapun akibat dari tidak terpenuhinya satu atau lebih dari syarat sahnya perjanjian adalah A. Batal demi hukum. B. Dapat dibatalkan. C. Perjanjian tidak dapat dilaksanakan. D. Dikenakan sanksi administratif. D. Hapusnya suatu kontrak. Terpenuhinya prestasi atau perikatan yang disepakati dan syarat-syarat tertentu dalam perjanjian dapat menjadi sebab berakhirnya perjanjian. Misalnya, habisnya jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian atau dalam loan agreement. Semua hutang dan bunga atau denda jika ada telah dibayarkan. Secara keseluruhan, KUH Perdata pasal 1381 mengatur faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian, diantaranya karena 1. Pembayaran. Pembayaran tidak selalu diartikan dalam bentuk penyerahan uang semata, tetapi terpenuhnya sejumlah prestasi yang diperjanjikan juga memenuhi unsur pembayaran. 2. Penawaran pembayaran diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian sepatutnya dilaksanakan sesuai hal yang diperjanjikan, termasuk waktu pemenuhannya. Namun tidak jarang prestasi tersebut dapat dipenuhi sebelum waktu yang diperjanjikan. 3. Pembaharuan hutang. Pembaharuan hutang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian, sebab munculnya perjanjian baru menyebabkan perjanjian lama yang diperbarui berakhir. Perjanjian baru bisa muncul karena berubahnya pihak dalam perjanjian, misalnya perjanjian novasi di mana terjadi pergantian pihak debitur, atau karena berubahnya perjanjian pengikatan jual-beli menjadi perjanjian sewa, karena pihak pembeli tidak mampu melunasi sisa pembayaran. 4. Perjumpaan hutang atau kompensasi. Perjumpaan hutang terjadi karena antara kreditur dan debitur saling menghutang terhadap yang lain, hingga hutang keduanya dianggap terbayar oleh piutang mereka masing-masing. 5. Pencampuran hutang. Berubahnya kedudukan pihak atas suatu objek perjanjian juga dapat menyebabkan terjadinya pencampuran hutang yang mengakhiri perjanjian. Contohnya, penyewa rumah yang berubah menjadi pemilik rumah karena dibelinya rumah sebelum waktu sewa berakhir, sementara masih ada tunggakan sewa yang belum dilunasi. 6. Pembebasan hutang. Dapat terjadi karena adanya kerelaan pihak kreditur untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar hutang, sehingga dengan terbebasnya debitur dari kewajiban pemenuhan hutang, maka hal yang disepakati dalam perjanjian sebagai syarat sahnya perjanjian menjadi tidak ada, padahal suatu perjanjian dengan demikian berakhirlah perjanjian.
7. Musnahnya barang yang terhutang. Musnahnya barang yang diperjanjikan juga menyebabkan tidak terpenuhinya syarat perjanjian, karena barang sebagai hal atau objek yang diperjanjikan tidak ada, sehingga berimplikasi pada berakhirnya perjanjian yang mengaturnya. 8. Kebatalan atau pembatalan. Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian dapat menyebabkan perjanjian berakhir, misalnya karena pihak yang melakukan perjanjian tidak memenuhi syarat kecakapan hukum. 9. Berlakunya suatu syarat batal. Dalam pasal 1265 KUH Perdata diatur kemungkinan terjadinya pembatalan perjanjian oleh karena terpenuhinya syarat batal yang disepakati dalam perjanjian. 10. Lewatnya waktu. Berakhirnya perjanjian dapat disebabkan oleh lewatnya waktu atau daluarsa perjanjian. Hal ini diatur dalam BW pasal 1967 sampai seterusnya. Prestasi dan wan prestasi dalam suatu kontrak. Yang dimaksud dengan prestasi dari suatu perjanjian atau kontrak adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah dituliskan dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikat perjanjian. Jadi, memenuhi prestasi dalam perjanjian adalah ketika para pihak memenuhi janjinya. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1234 KUH Perdata, maka prestasi dari suatu perjanjian atau kontrak terdiri dari 1. Memberikan sesuatu, 2. Berbuat sesuatu, 3. Tidak berbuat sesuatu. Sedangkan wan prestasi adalah kenyataan sebaliknya dari prestasi. Dalam hal ini, jika dalam prestasi isi dari perjanjian atau kontrak dijalankan atau dipenuhi oleh para pihak, maka dalam wan prestasi tidak menjalankan atau tidak memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan. Wan prestasi dari suatu perjanjian atau kontrak berupa 1. Tidak memenuhi prestasi, 2. Tidak sempurna memenuhi prestasi, 3. Terlambat memenuhi prestasi. Akibat dari wan prestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan resiko, keadaan memaksa, dan membayar biaya perkara. Force majeure, atau yang sering diterjemahkan sebagai keadaan memaksa, merupakan keadaan di mana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak. Keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikat buruk. Pasal 1244 KUH Perdata menyebutkan, dalam hal ini, kejadian-kejadian yang merupakan force majeure tersebut tidak pernah terduga oleh para pihak sebelumnya, sebab jika para pihak sudah menduga sebelumnya akan ada peristiwa tersebut, maka seyogyanya hal tersebut harus sudah dinegosiasi di antara para pihak. Dengan perkataan lain, bahwa peristiwa yang merupakan force majeure tersebut tidak termasuk ke dalam asumsi dasar atau basic assumption dari para pihak ketika kontrak tersebut dibuat. Beberapa pasal dalam KUH Perdata yang dapat digunakan sebagai pedoman ketentuan force majeure selain pasal 1244 yang sudah disebutkan di atas antara lain adalah pasal 1245, pasal 1545, pasal 1553. Dari rumusan pasal-pasal tersebut setidaknya terdapat 3 unsur yang harus dipenuhi force majeure, yaitu 1. Tidak memenuhi prestasi, 2. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan yang bersangkutan, 3. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada yang bersangkutan. Dari hal di atas, menurut saya menunjukkan bahwa force majeure timbul karena hal yang tidak terduga. Dengan kata lain, bila hal tersebut telah diduga, maka itu bukan termasuk force majeure. Penyelesaian sengketa kontrak. Kontrak sangatlah penting, terutama dalam dunia usaha. Maka daripada itu, pengetahuan akan kontrak yang benar dan penyelesaiannya haruslah dikuasai oleh para pelaku usaha. Adapun syarat sahnya suatu kontrak yaitu 1. Adanya kata sepakat di antara para pihak, 2. Adanya kecakapan tertentu, 3. Adanya hal tertentu, 4. Adanya suatu sebab yang halal. Namun, dalam pasal 1330 KUH Perdata disebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu kontrak yaitu 1. Orang-orang yang belum dewasa, 2. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan, 3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan dengan undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Adapun 3 jenis penyelesaian sengketa kontrak yaitu 1. Anatomi suatu kontrak. Setiap akta atau kontrak, baik yang dibuat di bawah tangan maupun akta otentik, biasanya akan terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut: judul, kepala, komparisi, sebab atau dasar, syarat-syarat, penutup, dan tanda tangan.
Mengenai syarat-syarat dalam suatu akta perjanjian dapat dibagi atas 3 syarat, yaitu syarat esensialia, syarat naturalia, dan syarat aksidentalia. Yang kedua, penyelesaian sengketa kontrak. Keadaan yang tercantum dalam kontrak tidak selamanya selaras dengan kenyataan di lapangan. Seringkali terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan kontrak yang telah disepakati bersama. Ada pula 2 cara dalam menanggapi persengketaan kontrak, yaitu A. Jalur pengadilan. Dalam hubungan bisnis, hubungan yang terjadi di antara para pihak termasuk dalam ikatan perdata. Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa kontrak, diselesaikan secara perdata pula. 2. Jalur arbitrase. Merupakan jalur alternatif lain melalui suatu lembaga yang dinamakan arbitrase atau perwasitan. Arbitrase berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan, yaitu kebijaksanaan yang berdasarkan norma-norma hukum. Dengan menggunakan lembaga arbitrase ini dalam penyelesaian suatu sengketa, ada 3 keuntungan yang dapat diperoleh, yaitu 1. Waktu yang cepat dalam penyelesaian sengketa. 2. Adanya orang-orang yang ahli sebagai wasit atau hakim. 3. Rahasia para pihak yang bersengketa terjaga. Kemudian, ketiga, lembaga bani atau konvensi internasional. Didirikan atas prakarsa dari para pengusaha atau kadin yang bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa perdata mengenai soal perdagangan, industri dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Baiklah, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.